Oke, untuk soal nomor 16, jika 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan Pi, maka himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan cos 2X. Oke, jadi dari pertidaksamaan ini sebenarnya kan karena berhubung mempunyai sudut yang besarnya sama, jadi ini harus kita rubah ke dalam bentuk yang namanya, terutama yang bagian sininya ya. Jadi untuk bagian sininya aja sebenarnya. Karena kalau misalkan mungkin sin X atau cos X mungkin masih bisa diakalin gitu ya. Cuman kalau misalkan cos X terus di sini sin X itu agak sulit ya. Sekarang soalnya kenapa? Kalau misalkan sin 2X terus di sini emang kalau kita akalin jadinya 2 sin X dikali cos X. Kemudian ini cos 2X itu bisa kita rubah menjadi cos kuadrat gitu ya. Cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X, dan ini tidak akan menyelesaikan masalah untuk mencari nilai X-nya. Nah, ataupun kita rubah ke dalam bentuk 1 dikurang 2 sin kuadrat seperti itu, atau maupun 2 cos kuadrat dikurang 1, itu pun juga tidak akan menyelesaikan masalah ya. Tapi emang ya. Nah, sekarang kita cek dulu. Kalau misalkan aja dulu. Kita coba ya. Oke, ini kalau kita rubah jadinya 2 cos kuadrat X dikurang 1 dikurang 2 dikali sin X dikali cos X ditambah 1 lebih kecil 0. Nah, sedangkan di sini ada yang dicoret ya. Cepret gitu ya. Sehingga jadinya berarti 2 cos X cos kuadrat X dikurang 2 sin X dikali cos X lebih kecil 0. Kita bagi dengan 2 atau kita kalikan setengah, jadinya cos kuadrat X dikurang sin X dikali cos X lebih kecil 0. Kita faktorkan, jadinya berarti cos X gitu ya. Cos X itu sama dengan berarti ini cos X dikurang sin X. Nah, sama dengan lebih kecil 0 kan. Nah, kemudian kalau untuk mengerjakan ini, maka dari 0 sampai pi, 0 sampai 180. Nah, di sini kita kerjakan adalah berarti ada dua nih, ya. Ada dua. Yang pertama adalah cos X sama dengan 0, ya kan. Berarti X-nya nanti, karena berhubung untuk 0 itu cuman kalau dari 0 sampai 180 tuh ada ketika X-nya itu adalah berapa ya? 0, cos 0 itu 1 ya, berarti 90. 90. Kemudian kan grafik cos itu begini ya. Nah, seperti ini. Tapi sampai 180 doang nih, berarti sampai sini doang. Itu yang momennya cuma 90 doang. Berarti 90 doang ya jawabannya ya. X sama dengan 90. Kemudian kalau di sini cos X dikurang sin X itu sama dengan 0, berarti cos X sama dengan sin X. Nah, cos X sama dengan X itu berarti ketika X-nya adalah 45 derajat. Karena pas ini ada di kuadran 1 doang nih. Gak mungkin ada di kuadran kedua. Karena kuadran kedua itu cosnya negatif. Jadi gak mungkin sama dengan. Nah, jadi dengan batas soal ini kan ingat ya, ini 0 sampai 180 ya. 0 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan 180. Nah, berarti dengan batas seperti ini ya, kita kerjakan dari 0 terus 180 ya kan, atau pi lah kita bisa bilang. Kemudian pi. Nah, untuk X ini kalau di sini ini berarti pi per 2 ya. Kalau yang di sini X-nya sama dengan pi per 4. Nah, sekarang kalau pi per 4 sama pi per 2. Nah, pi per 4 sama dengan ini pi per 2 ya. Nah, sekarang kalau misalkan ternyata dibagi menjadi 3 wilayah. Wilayah yang pertama di sini kita pilih X-nya adalah pi per 3. Kalau kita masukkan ke dalam di sini atau maupun di sini, benar nggak sih kalau misalkan dimasukin hasilnya tuh lebih kecil 0? Cos pi per 3 itu adalah cos 3 pi per 3 ya. Pi per 6, pi per 6 30 ya. Cos 30 kan setengah akar 3.
ya kan, dikali dengan setengah akar 3 dikurang setengah. Nah, pasti otomatis hasilnya apa? Nah, ini hasilnya adalah sesuatu yang positif. So, berarti salah ya, karena ini hasilnya harusnya lebih besar 0. So, ini salah. Nah, sekarang untuk wilayah kedua, kita pilih X-nya sama dengan Pi per 4 sampai Pi per 2, 45 sampai 90, 60 ya, Pi per 3. Sekarang kalau kita masukkan cos 60 itu kan setengah, dikalikan dengan setengah dikurang setengah akar 3. Nah, berarti minus, betul ya. Oke, berarti ini accepted ya untuk wilayah kedua. Berarti udah, tapi kita cek dulu untuk wilayah ketiga. Nah, Pi per 2 setengah Pi sampai ini berarti jawabannya kita bisa pakai berapa ya? 3 per 4 Pi, 45, 135 ya. Nah, oke, Pi 3 per 4 Pi. Nah, ketika kita masukkan, maka untuk cosnya itu adalah minus. Ya, ini kan minus nih. Minus setengah akar 2. Terus ini minus setengah akar 2 dikurang setengah akar 2. Waduh, apalagi minus dikurang minus dikali minus plus. So, berarti ya salah ya. Jadi jawabannya untuk yang di wilayah ketiga ini adalah sesuatu yang salah. Jadi wilayah ketiga ini salah nih. So, acceptednya ketika wilayah ini aja. Jadi dapat disimpulkan jawabannya adalah Pi per 4 lebih kecil daripada X lebih kecil daripada Pi per 2. Ya, karena tidak sama dengan ya, maka untuk wilayah di sini tidak boleh sama dengan. Oke, berarti jawabannya adalah Pi per 4 lebih kecil daripada X lebih kecil daripada Pi per 2. Oh, ada jawabannya, adalah yang B. Nah, apakah ada lagi caranya? Oke, jadi ternyata dengan merubah definisi dari fungsi trigonometrinya dapat ditemukan ya nilai X-nya atau interval nilai X-nya. Nah, tapi ada cara kedua ya. Cara kedua nih ada nih. Nah, cara kedua ini kita gunakan yaitu adalah dari cos 2x dikurang sin 2x ditambah 1 lebih kecil 0, kita bikin dengan cos 2x dikurang sin 2x itu lebih kecil daripada min 1. Nah, dari sini nih, ya dari yang ini, harus kita rubah. Ya, harus kita rubah. Menjadi apa? Nah, ini ada hubungannya dengan A dikali cos nx gitu ya. Atau dikali cos bx gitu ya. Nah, dikurang sama b, jangan b berarti. Ini mx ya. Nah, dikurang sama b dikali sin mx itu akan dirubah menjadi k dikali cos x dikurang alpha. Cos mx dikurang alpha ya. Cos mx dikurang alpha. Nah, sekarang permasalahannya adalah bagaimana nih kira-kira nih? Nah, jadi di sini ada rumus untuk mencari K itu adalah dengan rumus K-nya adalah A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, kemudian untuk mencari sudutnya itu bisa kita gunakan adalah tan alfa sama dengan Y per X gitu ya. Y per X. Tan alfanya ini adalah berarti A per B ya, A per B. Kurang lebih seperti itu ya. Dan ini BTW ini ini tambah ya, Nah, berarti kalau misalkan tapi sebelum kita lanjut, ini kita bisa pakai alternatif. Alternatifnya adalah gambar. Oke, sorry. Di sini ada kesalahannya, bentar ya. Ini adalah B per A. Seperti itu. Nah, sekarang kalau misalkan berarti untuk K-nya terlebih dahulu ya. Jadi untuk definisi K-nya yang pertama adalah K-nya sama dengan akar dari ini kuadrat tambah ini kuadrat. Berarti di sini adalah ini sama-sama 1. Ternyata ya. Oke, berarti 1 kuadrat ditambah min 1 kuadrat ya. Jangan lupa karena ini kan harusnya plus ya. Jadi K-nya sama dengan akar dari gitu ya. Akar dari 1 tambah 1. Ketikanya adalah akar 2.
Kemudian untuk mencari tannya, sebenarnya kalau kalian nggak mau repot ngapain rumus ini, kalian pakai gambar sebenarnya. Jadi kalau di gambar tuh ternyata, kalau di gambar tuh kan A ini adalah cosnya dan B itu adalah sinnya. Jadi kalau misalkan kita gambar, misalkan ternyata karena berhubung A-nya ada di positif dan B-nya negatif, B itu ada di sehubungan sama sumbu Y. Jadi kalau digambar tuh kurang lebih seperti ini. 1, ini min 1 alias 1, min 1. Sehingga seperti ini. Nah, untuk alfa yang kita pakai adalah yang di sini aja, juga boleh. Biar nggak kebanyakan, kalau yang kayak gini juga nggak apa-apa sebenarnya. Cuma nanti ini pakainya adalah 270 tambah gitu ya. Kalau ini nanti pakai 360 kurang. Nah, tapi mendingan pakai yang ini aja, karena ini kan udah pasti negatif gitu ya. Nah, berarti dapat kita katakan berarti tan alfa sama dengan tan desa. Ya, dari sini ke sini kan 1. Ini ke sini pun juga 1. Tapi BTW ini min 1 ya harusnya ya. Tan desa. Oke, berarti depan per samping gitu ya. Depan per samping berarti depannya adalah 1 per min 1. Berarti tan alfanya adalah min 1. Oke, sorry, di sini ada salah masukin ya. Ini yang Y-nya yang minus 1 ya. Bukan yang X-nya kan. X-nya kan ke kanan positif. Berarti ini kebalik nih. Ya, walaupun sebenarnya definisinya ya sama, hasilnya min 1, cuman ya nggak boleh. Nah, sekarang untuk alfanya, karena berhubung di sini kan alfa dasarnya adalah 45 derajat kan. Nah, di mana 45 derajat ini karena berhubung dia arahnya ke sini, alias arah jarum jam, maka di sini sudutnya negatif. Gitu. Jadi untuk ini sama aja kayak gambar vektor ya. Kalau misalkan berlawanan arah itu baru positif sudutnya, kalau searah negatif. Jadi dapat kita katakan bahwa alfanya adalah min 45 dan k-nya adalah akar 2. So, dapat kita simpulkan berarti bahwa cos 2x dikurang sin 2x ini sama dengan k-nya adalah akar 2 dikalikan dengan cos 2x dikurang min 45 gitu ya. Sebenarnya enggak, kalau misalkan kalian mau bikin bukan min 45 juga boleh. Misalkan ini sama aja kayak 360 kurang 45 kan jadinya. 360 kurang 45 itu 315. Ya nggak apa-apa. Sama aja kok. Nah, berarti di sini dapat kita katakan bahwa 2 cos 2x tambah 45 derajat. Nah, sekarang kalau misalkan ini kita rubah dalam bentuk seperti itu, berarti akar 2 dikali cos 2x ditambah 45 itu lebih kecil daripada min 1. Oke. Nah, untuk ini kan berarti kalau kita bagi sama dengan kita bagi atau kita kalikan dengan seperakar 2 ya. Seperakar 2 berarti cos dari 2x tambah 45 ini itu akan lebih kecil daripada 1 min 1 per akar 2. Atau cos 2x kurang 45 tambah 45 ini sama lebih kecil daripada min setengah akar 2 ya. Nah, ini kalau kita kerjakan, nah ini bisa ada beberapa cara ya. Yang pertama adalah dengan menggunakan grafik. Nah, kalau menggunakan grafik itu kalian sebenarnya gampang kalau untuk grafik ya. Jadi kalau gambar grafik tuh sebenarnya kalian harus minimal harus tahu fungsi dasarnya kayak gimana. Cos itu adalah seperti ini harusnya, dan dimana ini harusnya 0, 90 gitu ya. Harusnya 0, 90, kemudian 180 urutannya gitu kan. Kemudian 270 atau di sini mungkin kita tulisnya ini 0, ini 90 ya. Dalam kurung aja di sini 0, 90, terus ini 180. Ya, terus. Oke, tetap di sini aja nggak apa-apa deh. 0, 90, 180, 270, 360 gitu ya. Untuk X-nya, nilai X-nya. Nah, tapi ingat, ini kan kalau fungsi dasar cos X. Sekarang ini 2X tambah 45. Nah, berarti dapat kita katakan bahwa untuk mencari ini, untuk mencari yang
2x tambah 45 berarti berubah. Ya, berubahnya gimana? Nah, sekarang kalau misalkan 2x tambah 45 itu sama dengan 0, berarti 2x sama dengan min 45. Berarti x-nya adalah min 45 per 2. Atau kita artikan berarti kalau kita balik adalah dikurang 45 dibagi 2, gitu ya bahasanya. Nah, sehingga dapat kita katakan bahwa untuk kalau kita bisa bilang berarti ini kita ganti warna yang lain. Nah, jadi setelah ditransformasi maka dapat kita katakan ketika ini 1, ini bukan lagi ketika sama dengan 0, melainkan dengan min 45 per 2. Karena 0 dikurang 45 itu min 45 dibagi 2 ya, jadi min 45 per 2. Terus 90 dikurang 45 itu 45 dibagi 2 ya 45 per 2. Kemudian untuk 180 berarti ketika 180 ini berarti kalau dikurang 45 itu adalah 135. Berarti 135 per 2. Nah, kemudian ketika dari ini 270 ya, 270 dikurang 45 ya, 270 dikurang 45 dibagi dengan 2 itu adalah 225 per 2. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, 225 per 2. Sebenarnya tambah 90 aja sebenarnya. Nah, untuk 225 per 2 itu masih 112,5. Terus kita lanjutkan lagi coba. 360 dikurang 45 ya. Dibagi 2 itu adalah 315 per 2. Ya. 315 per 2. Kemudian barulah sampai di sini stop sampai 360 per 2 gitu ya. Kurang lebih seperti itu gambarnya. Atau mungkin untuk gambar grafik lebih jelasnya cara satu harus kita hapus karena untuk memperbesar aja ya wilayahnya. Tapi ntar yang penting jawabannya, yang penting yang benar ini gitu ya. Udah ketemu jawabannya. Oke, wait. Oke, kan kita hapus terlebih dahulu ya. Oke, so udah kita perbesar. Nah, kemudian katanya tadi ini sesuai dengan yang tadi kita bilang ya. Ini 45 per 2. Ya, tapi karena berhubung dari 0 berarti nanti ini tidak akan kita pakai. Dan kemudian ini 45 per 2. Berarti garis sama dengan 0-nya itu ada di tengah-tengah sini lah intinya. Ya. Jadi ini adalah batas 0-nya. Kemudian ini 180 kurang 45 dibagi 2 itu adalah 135 ya. 135 per 2. Kemudian ini tambah 90 lagi jadinya 225 per 2. Kemudian ini tambah 90 lagi jadi 315 per 2. Sampai di sini adalah 360 per 2 ya. 360 per 2. Oke. Tapi kalau 360 per 2 ya mungkin nggak jauh-jauh banget lah. Nah, berarti dapat kita katakan berarti begini gambar grafiknya. Berarti udah mulai turun dia ketika mulai sama dengan 0. Ya, sebenarnya sama gambar grafiknya tuh. Nah, kurang lebih seperti itu, berarti ini turun lagi. Ya, dengan mentoknya tetap sama ya. Ini 1, bawahnya min 1. Kemudian yang ini juga atasnya tuh 1, bawahnya itu min 1 ya. Nah, sekarang katanya diminta lebih kecil daripada setengah akar 2. Nah, setengah akar 2 tuh yang mana sih? Nah, setengah akar 2 tuh ada di sini misalnya ya. Nah, setengah akar 2 min setengah akar 2. Min setengah akar 2 tuh di min setengah akar 2. Katanya lebih kecil, berarti yang dimaksud tuh yang di sini. Sedangkan untuk memenuhi yang 40, ini kan 45 ya. Berarti 45, berarti ada 2 titik nih. Titik yang pertama, kalau misalkan berarti ini kalau kita bisa bilang ini berarti 135 ya kurang lebih misalkan. Nah, kalau untuk yang min setengah akar 2, kalau misalkan yang gambarnya di sini ya, min setengah akar 2 di sini, berarti di sini adalah ketika 135 ya.
ketika 135 dan 225 ya. Jadi kalau misalkan ini kita tarik gini, maka ini berarti 135 dikurang 45 gitu ya. 90 gitu ya. Nah, jadi 90 per 2. Kemudian kalau di sini adalah berapa? Berarti 225 dikurang 45, 180. Berarti 180 per 2. Jadi dapat kita katakan bahwa supaya hasil grafik ini lebih kecil daripada min setengah per 2, dapat kita katakan bahwa grafiknya berarti ada di antara 90 per 2 lebih kecil daripada X lebih kecil daripada 180 per 2. Atau kita katakan berarti 45 lebih kecil X lebih kecil daripada 90. Atau 45 itu kan pi per 4 ya. Lebih kecil daripada X lebih kecil daripada pi per 2. Ternyata jawabannya sama ya. Pasti kok nggak bakal beda ya kalau misalkan soalnya benar gitu ya. Nah kemudian ini untuk cara pertama untuk menyelesaikan pertidasamaan trigonometri. Nah yang kedua ya kita kerjakan secara biasa ya. Nah sekarang kita bikin istilah jadi sama dengan terlebih dahulu. Nah sekarang kalau misalkan kita bikin istilah dengan menggunakan sama dengan ya. Nah, misalkan kita menggunakan sama dengan, berarti kita berubah dulu ya. Jadi cos 2x itu ditambah 45 itu sama dengan min setengah per 2. Jadi karena berhubung ini trigonometri ya, dan karena berhubung cuma satu doang, kita agak karena berhubung kuadrat gini ya, dan kuadratnya bisa ke atas ke bawah dan ada beberapa tempat, so kita bikin sama dengan aja. Jadi emang untuk pertidasamaan itu kalau misalkan emang gak mau repot, ya bikin sama dengan dulu aja gitu loh. Nah kemudian kalau misalkan kalian perhatikan gitu ya, kalau kalian perhatikan berarti kalau misalkan ya, kalau misalkan ini minus cosnya, berarti cuma ada dua kemungkinan, yaitu adalah ada di kuadran ke berapa nih? Kalau minus ada di kuadran kedua dan ketiga ya. Jadi ada di kuadran kedua dan kuadran ketiga. Ini kuadran kedua, ini kuadran ketiga. Dan kuadran ketiga berarti ini adalah pakai yang 180 plus, berarti 180 plus 45 ya. Dan untuk yang kuadran kedua ini berarti pakai yang 180 kurang. Nah 180 dikurang 45. Jadi dapat kita katakan bahwa untuk yang di kuadran kedua berarti cos 2x tambah 45 ini akan setara dengan yang namanya, ini kita pindahin ke kiri dulu, sama dengan cos 180 dikurang 45. Jadi 2x tambah 45 sama dengan, atau kita tulis dulu aja, cos 2x tambah 45 sama dengan cos 130. Jadi 2x tambah 45 sama dengan 130 plus minus K kali 360. Kemudian 2x sama dengan 130 dikurang 45 plus minus K kali 360. Gitu ya. Nah oke. Sepertinya mungkin ini kita harus kita harus hapus lagi untuk definisi gambar ya. Jadi kalian boleh menggunakan gambar seperti ini, tapi dengan syarat yaitu gambarnya jangan terlalu rinci, kayak misalkan harus X sekian, Y-nya berapa, kelamaan. Jadi untuk merubah ya begini aja nggak apa-apa ya. Oke, jadi ini jawabannya ternyata sama. So kita hapus saja, yang penting udah ketemu jawabannya. Nah kan pertama begini. Jadi 2x sama dengan 135 ya. 135 kurang 45 itu adalah 90 plus minus K kali 360. Berarti X-nya sama dengan 45 plus minus K kali 180. Karena sama-sama kita bagi 2. Nah, kemudian untuk yang ketiga, untuk yang di sini berarti adalah cos 2x tambah 45 sama dengan cos 180 tambah 45. Berarti cos 2x tambah 45 ini sama dengan
cos 225. Berarti 2x ditambah 45 sama dengan 225 plus minus K kali 360. Berarti 2x sama dengan 225 dikurang 45 plus minus K kali 360. Berarti 2x sama dengan 180 plus minus K kali 360. Kita kalikan dengan setengah atau dibagi 2. Jadi x-nya adalah 90 plus minus K kali 180. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, kalau udah ketemu batasnya, nah ternyata kalau misalkan ini kita kerjakan, maka nilai x yang memenuhi di sini hanyalah, jadi dari sini ketemu x-nya cuma 90 derajat yang memenuhi. Nah, soalnya kalau kalian lanjutkan dengan K yang plus minus segala macam, x-nya 90 lah intinya. Nah, kalau untuk yang di sini, x-nya sama dengan 45. Dan ini memenuhi yang ada di sini ya. Nah, kemudian kalau udah gimana? Bikin garis bilangan. Ada 0 sampai 180, ya atau pi lah kita bisa bilang. Nah, jadi ini kita rubah jadi berarti x sama dengan pi per 2 gitu ya. Nah, kemudian kalau yang ini berarti x sama dengan pi per 4. Ya udah tinggal kita masukkan pi per 4. Nah, pi per 4 adalah pi per 2. Nah, ternyata ada dua nih wilayah. Yang pertama di sini. Ya. Yang pertama di sini kita pilih x-nya sama dengan pi per 6. Ternyata kalau kita kerjakan ternyata ini salah. Karena hasilnya adalah lebih besar, tidak lebih kecil daripada min 1 per 2 akar 2, melainkan lebih besar. So, karena salah, terus kemudian kalau kita masukkan di sini, ini kita pilih x-nya adalah pi per 3. Dan ternyata hasilnya benar pasti. Ya. Nah, kemudian kalau kalian lanjutkan, yang ketiga, ini x-nya sama dengan 3 per 4 pi, maka ini adalah sesuatu yang salah. Nah, maka jawaban yang benar adalah ini, dan dapat disimpulkan bahwa, ya, dapat disimpulkan bahwa range-nya adalah pi per 4 lebih kecil daripada x, lebih kecil daripada pi per 2. Tuh, sama kan ternyata? Gitu loh. Nah, kalau misalkan kalian nggak percaya ini salah, ini benar, ini salah, kalian cek sendiri ya. Gitu loh. Oke? Nah, jadi jawaban nomor 16 adalah yang B. Ya. Dari tiga, berarti dari dua cara, dan dimana satu caranya ini adalah perhitungan yang berbeda. Oke? Next kita lanjut ke soal nomor 17. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 17. Luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat tambah 1 dan garis yang menyinggung kurva melalui titik 0,1 itu berapa satuan luas sih? Oke, berarti ini mesti kita gambar dulu ya. Nah, sekarang kalau misalkan ini kita kerjakan seperti ini, kemudian kalau misalkan ini berarti gambarnya berhubung Y sama dengan X kuadrat tambah 1, berarti pasti dia tidak pernah negatif, ya kan? Karena mau X berapapun walaupun negatif itu karena berhubung dia hasilnya positif tambah 1 pun akan hasilnya di atas ini ya, di atas sumbu X semua. Nah, kemudian kalau kita misalkan bikin X-nya pun 0 ya, maka jawabannya 1. So, sebenarnya kalau ini kita gambar, itu jawabannya seperti ini ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Untuk gambar grafik, Y sama dengan X kuadrat tambah 1 ya. Oke, jadi di sini kurang lebih seperti ini. Ini adalah titik 0,1-nya. Ini adalah gambar grafik Y sama dengan X kuadrat tambah 1 gitu ya. Nah, kemudian katanya ada garis singgung yang melewati 0,1 di sini. Nah, berhubung karena ini gambar grafik fungsinya nggak dikasih tahu yang sebelah mana, ya, luas yang perlu dihitung, kan karena berhubung kalau kita bikin ini berarti jawabannya ada 2 nih, gitu ya. Kalau kita gambar ada 2, bisa ke sini, bisa ke sini gitu ya. Nah, oke. Berarti karena tidak dispesifikkan gitu ya, tidak dispesifikkan harus yang di bagian mana, maka jawabannya itu adalah 2. Ada 2 ya. Nah, pertama adalah yang di bagian si kiri. Nah, kemudian juga yang di sebelah kanan. Jadi wilayah yang dimaksud itu adalah yang di sini.
Tapi berhubung gitu ya, berhubung karena kiri dan kanan sama dan ini simetris gitu ya, maka dapat kita katakan bahwa luas 1 ini sama, luas totalnya itu sama dengan, ini kita bilang luas 1 yang sebelah kiri dan ini sebelah kanan luas 2. Jadi luas totalnya adalah 2 kali luas 1 ataupun luas 2. Karena luas 1 tambah luas 1 sama luas 2 itu sama ya. Nah, atau 2 kali luas 2 karena yang kita hitung biasanya yang sebelah kanannya aja. Nah, sekarang untuk luas 2. Nah, sekarang permasalahannya adalah kalau kita mau mencari menggunakan integral, kita harus tahu persamaan garisnya semuanya, atau persamaan kurvanya. Tapi ternyata untuk persamaan garis singgungnya belum ada nih, ya belum diketahui. Maka kita harus cari dulu. Nah, sehingga karena berhubung artinya berarti ini y dikurang y1 sama dengan m dikali x kurang x1. Nah, berarti y ditambah 1 sama dengan m dikali x kurang 0. Jadinya y tambah 1 sama dengan mx atau y sama dengan mx dikurang 1. Nah, karena berhubung menyinggung, maka dapat kita katakan bahwa y1 sama dengan y2. Nah, jadi kita menggunakan diskriminan nanti ujung-ujungnya. Nah, x kuadrat tambah 1 sama dengan mx dikurang 1. Berarti x kuadrat ya dikurang mx ditambah 1 tambah 1 sama dengan 0. Berarti x kuadrat dikurang mx ditambah 2 sama dengan 0. Nah, ingat karena berhubung bersinggungan maka diskriminannya itu harus 0. Dan dimana untuk nilai a di sini adalah 1, b-nya adalah min m dan c-nya adalah 2. Berarti b kuadrat dikurang 4ac sama dengan 0. Nah, berarti b kuadratnya adalah min m kuadrat dikurang 4 kali 1 kali 2 sama dengan 0. Sehingga m kuadrat dikurang 8 sama dengan 0, berarti m kuadrat sama dengan 8. Nah, berarti m-nya sama dengan plus minus akar 8. Berarti m-nya adalah plus minus 2 akar 2. Sehingga akan ada 2 nih, yaitu adalah m yang positif adalah 2 akar 2 dan yang kedua adalah yang negatif. Nah, dan apakah semuanya bisa? Ya tentu bisa, karena kan ternyata miringnya ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, seperti itu. Nah, ternyata berarti karena berhubung ini kita pakai yang kanan, berarti ingat ya, berarti di sini untuk persamaan garis yang di sini ini kita bikinnya bukan langsung ke sininya aja ya. Nah, di sini nih. Nah, sehingga dapat kita katakan bahwa yang ini tuh sama dengan min 2 akar 2x dikurang 1 dan yang ini adalah y sama dengan 2 akar 2x dikurang 1. Gitu ya. Karena yang gradiennya plus itu pasti x-nya ke kanan dan y-nya ke atas. Jadi ke kanan atas atau ke kiri bawah gitu ya kalau plus. Kalau minus ke kiri atas, ke kanan bawah. Seperti itu. Nah, berarti untuk mencari yang kita butuhkan adalah yang sebelah kanan aja karena yang positif ya. Cuman satu lagi kendalanya. Oke, masalah satu terpecahkan, yaitu adalah ini adalah persamaan garis singgungnya. Nah, permasalahan kedua yang muncul akibat dari ini adalah titik potongnya kita nggak tahu ya. Titik potongnya yang di sini tuh berapa sih? Ya kan, karena kan untuk mencari ini kan berarti kita butuh dari sini nih berapa sih batasnya, dan ini kalau yang ini sebelah kanannya aja batasnya berapa sih. Nah, berarti kita harus cari nih ya, kita harus cari. Nah, yang kedua ini kita cari berarti yang kedua adalah kan tadi kita tahu bahwa y1 sama dengan y2, berarti x kuadrat tambah 1 sama dengan 2 akar 2. Kita pakai yang positif aja ya, ingat ya. Kurang 1 jadinya x kuadrat, ini ada x-nya. X kuadrat dikurang 2 akar 2x ditambah 2 sama dengan 0. Nah, kita cari nih, berapa kali berapa hasilnya 2, kalau ditambahin hasilnya min 2 akar 2. Nah, kemudian jawabannya adalah min 2 ya. Min 2 dikali min 2 ya. Oke, jadinya sama dengan 0, berarti ini min akar 2 ya. Karena kalau dikalikan hasilnya plus 2 dan kalau ditambahin hasilnya min 2 akar 2. Berarti dapat disimpulkan x min akar 2 sama dengan 0, berarti x-nya adalah akar 2. So, berarti di sini jawabannya dapat kita jawab
dapat terjawab bahwa ini akar 2 sampai 0 ya berarti ya batas ininya. Nah, atau untuk cari di sini motongnya di mana juga bisa kita lakukan dengan cara seperti ini. Ya, ini 2 alternatif 2 versi A gitu ya kita bisa bilang. Nah, ini adalah 2 versi B-nya. Nah, 2 versi B, 2 versi B ini adalah tinggal kita turunkan aja dari Y sama dengan X kuadrat tambah 1. Nah, terus kita hubungkan apa? Kita tahu bahwa M itu adalah F aksen X1. Nah, lebih tepatnya adalah F aksen A lah gitu ya. Karena kan kita nggak tahu di sini titik potongnya berapa. A, B kita misalkan. Jadi F aksen A gitu ya. Nah, sedangkan gradiennya aja udah tahu tuh. 2 akar 2 kan yang kita pakai. Nah, sama dengan F aksennya berapa? Nah, F aksennya juga belum tahu gitu kan. Nah, Y aksennya adalah 2X. Berarti 2 dikalikan dengan X. Sehingga untuk mencari X-nya ya berarti 2 akar 2 per 2. Berarti dapat kita katakan X-nya adalah akar 2. Begini juga boleh. Toh ternyata jawabannya sama kan. Nah, jadi begitu. Nggak mesti kalau nyari titik potong itu antara 2 kurva wajib pakai harus sama dengan. Nah, yang penting intinya menyinggung ya. Kalau menyinggung boleh pakai ada hubungannya dengan gradien menggunakan turunan. Tapi kalau berpotongan tentu tidak bisa ya. Sekarang berarti di sini bisa terjawab untuk mencari luas total itu sama dengan 2 kali. Nah, untuk luasnya ini berarti integral batas atasnya adalah akar 2, batas bawahnya itu 0 dari atas kurang bawah, kurva atas kurang kurva bawah. Dari yang sebelah kanan ini yang kita cari adalah di atas itu adalah yang X kuadrat kurang 1, X kuadrat tambah 1 gitu ya. Nah, X kuadrat tambah 1 dikurang sama yang di bawahnya adalah 2 akar 2X. 2 akar 2X dikurang 1. Sehingga, ini dx ya. Oke, berarti luas totalnya sama dengan 2 dikalikan dengan integral akar 2, 0. Kemudian ini adalah X kuadrat dikurang 2 akar 2X. 1 dikurang 1 adalah plus 2. Gitu ya, dx. Jadinya kalau kita masukkan berarti 2 dikali dengan, ingat ini integral berarti 1 per 2 tambah 1 jadi sepertiga. 2 tambah 1 jadi 3 dikurang 2 akar 2 per 1 tambah 1 2 X pangkat 2 ditambah 2X dengan batas atasnya adalah akar 2 dan batas bawahnya 0. Kemudian 2 dikalikan dengan, tinggal kita masukkan nih ya. Tinggal kita masukkan berarti sepertiga dikali akar pangkat 3, akar pangkat 2. Akar kuadrat dari 2 pangkat 3 dikurang, ini kan coret ya, habis ya. Jadinya tinggal sisa akar 2, berarti akar 2 dikalikan dengan akar 2 pangkat 2 ditambah 2 kali akar 2. Dan berhubung ini adalah yang kalau kita kali, kita masukkan hasilnya di sini ada yang semuanya variabel X, maka hasilnya 0 kalau kita masukkan ya. Nah, jadi nggak usah kita hitung lagi, nggak usah kita masukkan, yang penting udah tahu nih hasilnya pasti 0. Sehingga dapat kita katakan berarti ini 2 dikali. Nah, untuk akar 2 kali akar 2 kali akar 2, nah berarti untuk akar 2 pangkat 3 itu sama aja kayak akar 2 kali akar 2 kali akar 2. Ini kalau dikali hasilnya 2, ini 2 akar 2. Oke, berarti ini adalah 2 akar sepertiga dikali 2 akar 2 dikurang, ini akar 2 dikali 2 tambah 2 akar 2. Nah, kemudian 2 dikali, berarti ini 2 per 3 akar 2 ya. 2 per 3 akar 2, ini habis nih ya, habis. Sehingga tinggal sisanya ini. Berarti jawabannya adalah 4 per 3 akar 2 satuan luas. Jadi jawabannya adalah yang A ya, 4 per 3 akar 2. Ingat, karena berhubung di sini tidak dikasih tahu batasnya, misalkan kecuali dibatasi oleh sumbu
oleh batasin sumbu Y ya. Nah, itu baru kita pakai yang kanan aja. Dan yang kita hitung cuma 1, bukan 2. Gitu. Nah, jadi jawabannya adalah untuk nomor 17 yang A ya. Nah, untuk proses pengerjaannya kalian bebas ya untuk untuk menggunakan tahap yang mana. Kayak misalkan nih untuk mencari titik titik singgungnya itu kalian boleh pakai turunan atau menggunakan titik potong seperti biasa. Nah, bahkan untuk persamaan garisnya ya, untuk persamaan garisnya itu untuk persamaan kurvanya lebih tepatnya, kalau kalian mengerjakan untuk gambar grafik Y sama dengan X kuadrat tambah 1, maka ketika kita bikin X yang sama dengan 0, kita peroleh Y-nya sama dengan 0 kuadrat tambah 1, berarti Y sama dengan 1. Dan kemudian ketika Y-nya sama dengan 0, berarti 0 sama dengan X kuadrat tambah 1, X kuadrat sama dengan min 1, tidak ada yang memenuhi. Jadi, dapat kita katakan bahwa kurang lebih gambarnya itu seperti ini, gitu loh. Atau kalau mau lebih yakin lagi ya harus cari XP-nya. Apakah XP-nya itu ada di ini, di 0? Nah, kan soalnya ini kan kalau digambarkan 0,1 ya. Nah, XP-nya adalah min B per 2A. Nah, berarti min dari B-nya adalah 0 per 2 kali 1. Ternyata 0. Berarti titik potong sumbu Y ini merupakan puncaknya dari si kurva ini juga gitu loh. Dan karena berhubung di sini A-nya ini adalah lebih besar 0 gitu ya. Karena berhubung A-nya lebih besar 0, dapat kita katakan bahwa A-nya lebih besar 0, berarti kurva terbuka ke atas gitu loh. Ya, terbuka ke atas. Seperti itu ya. Jadi kalau menggambar kurvanya boleh secara definisi seperti gini ya. Kalau emang mau lebih lengkapnya lagi YP-nya juga boleh. Nah, kalau nyari YP-nya ya tinggal masukkan aja X sama dengan 0 ini ke sini gitu loh ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 18. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 18. Nah, jika dari kata statistika disusun secara acak, berarti ya dari huruf-huruf ini ya, mau A-nya double juga nggak ada masalah. Nah, sekarang kalau misalkan kita perhatikan bahwa di sini mempunyai 10 huruf ya untuk statistika ya. Statistika ini adalah N-nya sama dengan 10, dan berarti yang akan kita otak-atik adalah 10 huruf yang ada di sini. Nah, berarti untuk kurang lebih ini saya bikin kotak dulu aja ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ada 10 kotak ya. Nah, katanya di depan itu harus huruf S. Nah, jadi di sini kan ada yang ada yang double ya hurufnya ya. Jadi kita bisa bilang katanya kalau huruf S ini kita wakili dengan huruf warna orange ya. S. Statistikanya kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 di sini. Kemudian statistika berarti T-nya 1 di sini ya. Nah, kemudian ada lagi 3 ya. Berarti dapat kita katakan bahwa di sini dapat S-nya adalah ada 2. Kemudian di sini T-nya ada 3. Kemudian untuk I-nya ini I-nya ya di sini. I. Berarti I-nya ada 2. Kemudian untuk huruf A-nya adalah ada di sini sama di sini. Berarti A-nya itu ada 2. Dan kemudian untuk K-nya itu cuma di sini. Dan K-nya cuma ada 1. Nah, di sini diminta bahwa K-nya harus di akhir dan huruf statistiknya ada di depan sini. Nah, S-nya kan udah kepake 1 nih. Ya, misalkan S yang ada di sini.
Nah, tapi kalau untuk K, karena berhubung udah pasti paling belakang, maka yang kita atur adalah yang di bagian sini saja. Gitu ya. Nah, di sini yang tersisa apa? Ya, di sini karena berhubung S maupun yang mana aja juga tidak berpengaruh ya, orang hurufnya sama gitu kan. Mau S di sini, misalkan contoh S yang pertama di sini, S kedua yang di sini, tetap akan dibaca dengan SS, bukan S1, S2, tapi SS gitu terhitung. So dihitung maupun yang depan duluan mau mana yang belakang kan nggak ngaruh ya jadinya. Nah, berarti dapat kita katakan berarti yang di sini yang harus kita susun adalah S-nya 1 karena berhubung dari 2 udah kepake 1, kemudian T-nya ada 3. Nah, T-nya ada 3. Kemudian I-nya masih ada 2. Kemudian untuk A-nya juga masih ada 2. Dan untuk K-nya karena berhubung di sini ada 1 dan udah kepake pasti di belakang, maka di tengah ini tidak akan ada huruf K lagi. Nah, sekarang dari ini ada berapa huruf berarti? Ada 8 huruf ya berarti ya. Nah, di sini ada 8 huruf. Nah, jadi untuk kan ditanya ada peluangnya ya. Berarti peluang ini membicarakan semesta dan kejadiannya. Nah, untuk banyaknya semesta itu ada didapat dari sini. N semestanya adalah, nah karena berhubung ini ada dari susunan unsur yang sama, maka ini ada hubungannya dengan yang namanya permutasi ya. Permutasi yang rumusnya seperti ini. Misalkan N, P, A, B, C, D, dan seterusnya, maka banyak kejadiannya adalah 8 N faktorial per A faktorial dikali B faktorial dikali C faktorial sampai D faktorial sampai bla bla bla. Tergantung berapa banyak huruf yang ada gitu ya, atau berapa banyak sih unsur yang sama gitu ya. Nah, karena berhubung di sini di semesta di sini ada yang sama adalah ada lebih tepatnya ya cuman ini doang ya. Kan kalau K di sini kan mau taruh mana aja nggak ngaruh. Maksudnya nggak ngaruh kehitungan ya. Oke, berarti di sini ada 10 huruf. Maksudnya ada 10 slot, jadi 10 faktorial per. Nah, ini adalah 2 faktorial dikali 3 faktorial dikali 2 faktorial dikali 2 faktorial dikali 1 faktorial. Cuman kan kalau 1 faktorial kan nggak ngaruh ya. Berarti NS itu adalah 10 faktorial per 2 faktorial 3 faktorial, atau mungkin bisa disederhanakan dulu atau nanti aja ya. Seperlunya aja 3 faktorial kali 2 faktorial kali 2 faktorial. Nah, sekarang untuk yang di bagian sini ini adalah peluang kejadian A-nya misalkan ya. Peluang kejadian huruf pertama S dan terjadinya huruf K. Berarti NP kita bisa bilang ya. Kejadian P. Nah, di sini cuma ada 8 huruf, berarti 8 faktorial, dan dari 8 slot itu ada 1 faktorial, T-nya ada 3 faktorial, kemudian I-nya ada 2 faktorial, kemudian A-nya ada 2 faktorial. So that means artinya adalah NP-nya adalah 8 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 2 faktorial dikali 2 faktorial. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk mencari peluangnya adalah peluang kejadian P adalah 8 faktorial per 2 faktorial 3 faktorial kali 2 faktorial dikali 2 faktorial dibagi. Nah, karena berhubung ini udah pecahan per lagi kan riwah ya lihatnya. 2 faktorial kali 3 faktorial kali 2 faktorial dikali 2 faktorial. Sehingga peluang kejadian P itu adalah 8 faktorial per 3 faktorial kali 2 faktorial kali 2 faktorial dikalikan dengan 2 faktorial dikali 3 faktorial dikali 2 faktorial kali 2 faktorial per 10 faktorial. So, ada yang bisa kita coret nih. Yang mana? Nih. Ya. Berarti sisanya berarti peluang kejadian P itu adalah 8 faktorial dikali 2 faktorial per. Langsung aja berarti ini 2 kali 1 ya. Per 10 kali 9 kali 8 faktorial. So, ini kita coret lagi. Nah, sehingga jadinya
Ini juga kita coret, ini 1, ini 5. Jadi peluang kejadian P atau peluang kejadian si awalnya statistik dan diakhiri dengan huruf K, maka jawabannya adalah 1/45. Jadi jawabannya adalah cacing gitu. Jadi kalau untuk soal peluang ini kalian harus baca secara hati-hati ya, supaya tidak ditipu oleh soalnya. Oke. Next kita lanjut ke soal nomor 19. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 19. Nah, katanya soal nomor 19 ini adalah nilai rata-rata ujian matematika dari 40 orang adalah 7. Kemudian ada 5 siswa ujian ulang karena belum lulus. Oke, jika nilai rata-ratanya semua adalah 7,2, oke, berarti ini akan dibagi menjadi 2 kubu ya. Menjadi 2 kubu utama. Yang pertama adalah yang sebelum lulus gitu ya. Alias berarti ini sebelum lulus kurang lebih. Nah, ini adalah sebelum lulus, atau alias ada yang masih remedi lah, ya sebagian remedi gitu ya kita bisa bilang, karena nggak semuanya. Sebagian remedial, atau sebelum remedial lah ya. Sebelum remedial, katanya ada, jadi dibagi ada yang belum lulus ya, kita bilang aja gitu ya. Atau kita bahasnya gimana ya? Gitu. Nah, ini kita bikin aja, berarti sebelum remedial ini adalah berarti nanti ada aksen ya. Nah, berarti pertama, untuk N yang lulus itu ada 35 orang. Karena pastikan totalnya ada 40 orang. Karena berhubung yang 5 nggak lulus, nah, itu berarti yang lulus 35 dong. Dengan katanya X bar yang lulus ini adalah belum tahu juga berapa. Karena di sini itulah yang ditanyakan. X bar yang lulus belum tahu karena juga nggak ada. Kemudian kemudian dikasih tahu juga bahwa yang tidak lulus itu ada 5. Kemudian X barnya itu berapa nih? Nilai oke. Berarti di sini juga belum tahu nih yang tidak lulus ini berapa sih gitu ya. Nah, kemudian mereka melakukan remedial untuk yang belum lulus. Yang sudah lulus kan berarti otomatis sama. Nah, maka akan ada di wilayah kedua yang setelah remedial gitu ya. Ini setelah remedial. Remedial. Nah, berarti untuk NL aksennya, atau kita bisa bilang N aksennya itu masih 35, dimana karena berhubung yang remedial itu cuma yang gak lulus, berarti dapat kita katakan berarti SL aksennya ini setara dengan yang namanya X bar L-nya. Jadi rata-ratanya tetap sama dong, sebelum dan sesudah remedial, karena nggak remet kok gitu loh. Nah, kemudian untuk yang tidak remet, maka untuk yang remet berarti setelah remet, yang maksudnya emang tetap orang 5 orang itu, berarti X bar tidak lulusnya atau X bar orang yang tidak lulus setelah remedial itu pasti akan berbeda. Nah, katanya ya. Nah, katanya 5 orang ulang lagi karena belum lulus. Katanya jadi jika nilai rata-rata semuanya menjadi 7,2, berarti dapat kita katakan bahwa X bar yang sesudah remedial itu katanya 7,2. Untuk untuk simbol kalian boleh ganti sebebas kalian, seenak kalian ya. Yang penting kalian mudah paham. Dan nilai rata-rata 5 siswa tadi setelah lulus, setelah mengulang gitu ya, adalah 6,5. Berarti di sini dapat kita katakan bahwa kita dapat info ini adalah ini 6,5. Nah, maka nilai rata-rata sebelumnya dari 35 siswa yang sudah lulus adalah berapa? Dan nilai rata-rata sebelumnya siswa 5 siswa yang mengulang itu berapa? Nah, berarti di sini yang kita gunakan adalah ingat ya, di sini N totalnya adalah untuk N aksennya tetap masih 40 orang. Dan kalau sebelumnya ya tetap N-nya 40 orang. Tapi kita nggak tahu X bar-nya berapa. Karena ininya juga nggak tahu kan.
Nah, berarti kalau misalkan kita mau nyari X bar L-nya dulu, yang aksen atau yang X bar L-nya. Nah, kita menggunakan konsep jumlah sebenarnya ya. Karena apa? Rata-rata itu kan sebenarnya rata-rata kan rumus rata-rata itu kan jumlah bagi banyak ya. Rata-rata itu jumlah bagi banyak. Berarti jumlah itu sama dengan rata-rata dikalikan dengan banyak. Nah, berarti untuk konsep yang pertama ini berarti artinya jumlah total, pasti jumlah total ini sama dengan jumlah yang lulus setelah remedial. Nah, ini jumlah total aksen ya, ditambah jumlah yang tidak lulus setelah remedial. Nah, oke, berarti ingat ya, jumlah itu kan rata-rata kali banyak ya. Berarti rata-rata untuk totalnya adalah 40 dikalikan atau rata-rata kali banyak ya. Jadi biar definisinya sama. 7,2 dikalikan dengan 40 sama dengan jumlah yang ini berarti 35 dikalikan dengan X bar L ditambah dengan 6,5 dikalikan dengan 5. Jadi 7,2 dikali 40 itu 7,2 kali 40 itu adalah 288. Sama dengan 35 dikali X bar L ditambah 6,5 dikali 5. Jawabannya adalah 32,5. Nah, kemudian ini 288 ya. 288. Nah, berarti dapat dikatakan bahwa 35 dikali X bar L-nya ini sama dengan 288 dikurang 32,5. So, berarti 288 kalau 288 dikurang 32,5 itu adalah 255,5 ya. 255,5 35 kali X bar L. Berarti X bar L-nya adalah 255,5 dibagi 35. Nah, berarti dibagi hasilnya berapa tuh kalau dibagi 35? Adalah 7,3. So, dapat kita katakan berarti X bar L-nya adalah 7,3. Nah, berarti dapat kita katakan bahwa di sini jawabannya adalah 7,3. Ya. Jadi jawabannya adalah yang udah lulus itu alias yang intinya yang nggak remedial itu adalah 7,3. Jadi jawabannya bisa antara C atau E. Nah, berarti tinggal yang sebelum nih, ya yang nggak lulus nih, berapa nih kira-kira? Nah, kita pakai dari yang hijau. Nah, berarti sama konsepnya. Berarti karena berhubung ini sebelum, berarti CT sama dengan JL ditambah JTL. Berarti 40 dikalikan dengan sorry. Ini yang sebelum mengulang udah ada ya 7 ya. Nah, jadi 7 dikali 40 sama dengan yang yang lulus berarti 7,3 dikalikan dengan 35 ditambah dengan X bar TL dikalikan dengan 5. Jadinya berarti 280 sama dengan, ini pasti harusnya 255,5 ya. 255,5 ditambah 5 dikali X bar TL. Nah, berarti dapat kita katakan bahwa 5 dikali X bar TL sama dengan 288 dikurang 255,5. Jadi untuk 280 ya. Kok 288 sih? Ini 280 ya. Oke, 280 berarti 280 dikurang 255,5, jawabannya adalah 24,5 ya. Oke, jadi 24,5 dikalikan dengan yang namanya 5 dikali X bar TL. Jadi berarti X bar TL-nya adalah 24,5 dibagi 5. Berarti berapa tuh X bar TL-nya? 245 dibagi 5. Jawabannya adalah 4,9.
ya. Jadi jawabannya dapat kita simpulkan adalah yang mana? Ya, jawabannya adalah yang cacing gitu ya. Nah, misalkan kalian nggak terbiasa langsung seperti ini. Misalkan mungkin mungkin kalian ada cara lain, mungkin seperti ini ya. Ini alternatif. Tapi nanti untuk hitungannya nanti lanjut langsung ke atas ya. Jadi ini saya hanya mendefinisikan ulang saja. Jadi untuk yang setelah remedial kan kita ngerjain untuk yang X bar L ini adalah menggunakan yang setelah remedial. Nah, jadi untuk yang setelah remedial, jadi definisinya itu begini. NL aksen sama dengan 35. Kemudian karena X bar L-nya belum X bar L aksennya juga belum tahu, kita misalkan X aja terlebih dahulu. Kemudian jumlah L aksennya adalah 35 kali X. Kemudian untuk NTL aksen itu adalah 5. Kemudian X bar TL aksennya adalah 6,5. Maka jumlah tidak lulus yang tidak lulus sama setelah remedial itu adalah 5 dikali 6,5. Jadinya jumlah tidak lulus setelah remedial jawabannya adalah 32,5. Nah, kemudian untuk jumlah total setelah remedial gitu ya, adalah tetap 40, kemudian X bar totalnya setelah remedial adalah 7,2, berarti jumlah total setelah remedial adalah 40 dikali 7,2. Berarti jumlah totalnya sama dengan jumlah total aksen adalah 288. Nah, dari sini kalian kalau mau lanjut ke bagian atas, kalian lanjutkan dari sini aja langsung. Ya. Kalian lanjut dari situ aja ya. Jadi kan karena berhubung kan pasti jadi ke sini, lanjut ke sini, tapi kalian langsung skip ke sini aja nggak apa-apa. Karena kan udah ketahuan nih. Tuh. Begitu juga sama untuk yang sebelum remedial juga boleh seperti itu. NL-nya adalah 35, kemudian X bar L-nya ternyata udah ada, yaitu adalah 7,3. Berarti jumlah yang lulus adalah ya 3,5 35 dikali 7,3. Berarti jumlah yang lulus sama dengan 255,5. Kemudian untuk yang N-nya si itu ya, untuk yang tidak lulus itulah yang akan ditanya nanti ya. Oke. Ini 5 dengan X bar yang tidak lulus, karena berhubung ini udah ada X di sini kita misalkan Y aja dulu nggak apa-apa. Jadi jumlah yang tidak lulus itu sama dengan 5 dikali Y. Kemudian untuk jumlah total sebelum yang remedial itu tetap 40 orang. Cuman untuk rata-ratanya 7. Sehingga jumlah totalnya adalah 240 kali 7. Jadi jumlah totalnya adalah 280. Sama seperti yang sebelah kiri, maka akan lanjutnya ke sebelah sini. Kemudian langsung ke sini. Seperti itu juga nggak apa-apa. Jadi ini kalau misalkan definisi dari si soal yang ini kurang lebih seperti ini loh, gitulah ya. Maksudnya ini, terus kemudian pengerjaan ini itu kalau didefinisikan seperti yang di sini. Oke? Kita lanjut ke soal nomor 20, soal terakhir ya. Oke, kita ke soal nomor 20. Nah, untuk soal nomor 20, jangan lupa kalau kita mengerjakan limit, kalian coba masukkan dulu akar 16 dikurang 4 itu adalah 0 ya. 4 akan akar 16 dikurang 4 per akar dari 7 ya, akar dari 7 ditambah akar pangkat 4 dari 16 dikurang 3. Ini hasilnya adalah 0 per 0. So, nggak boleh. Nah, terus kita mengerjakannya dengan gimana? Ada beberapa cara, dengan menggunakan turunan atau dalil L'Hospital. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menggunakan pemfaktoran. Kalau masih kurang nggak bisa lagi untuk pemfaktoran, itu menggunakan merasionalkan penyebut. Tapi kalau untuk yang dalil L'Hospital itu emang benar-benar cara terakhir ya. Kalau emang misalkan pakai yang kedua ini nggak ketemu, atau mau pintasnya kurang lebih seperti itu untuk menggunakan dalil L'Hospital. Nah, sekarang kalau kayak gini mungkin kalian lihat, oke, ini sebenarnya bisa pakai dalil L'Hospital, bisa. Berhubung kenapa? Karena kalau misalkan kita perhatikan bahwa belakangnya itu adalah sebuah konstanta.
Sehingga kalau kita turunkan itu pasti nanti tinggal depannya doang. Nah, sedangkan kalau misalkan menurut Dalil Al-Hospital itu, kalau kita masukkan jadi 0/0 tuh penyebabnya bukan karena ini ataupun ini, tapi melainkan mereka berdua ini loh. Ya, yang menyebabkan 0 kan karena dikurang 4 atau dikurang 3 gitu loh. Kalau nggak dikurang, hasilnya ada. Jawabannya bisa. Pasti bukan 0/0 intinya. Ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita kerjakan dengan Dalil Al-Hospital, berarti gimana? Ya udah, ini cara pertama ya. Nah, limit X menuju 16. Ini kita langsung bikin jadi X pangkat setengah aja ya. X pangkat setengah dikurang 4 per X pangkat 1/4 dipangkatkan setengah dikurangkan dengan 3. Kemudian kita turunkan masing-masing atas dan bawah. Ya, bukan kita turunkan satu begini ya, tapi atas sendiri, bawah sendiri. Nah, jadinya berarti ini setengah dikalikan dengan X pangkat setengah kurang 1. Setengah diambil 1 kan jadinya min setengah ya. Dikurang 0. Kemudian yang ini juga sama, setengah dikali dengan 7 ditambah X pangkat 1/4 dipangkatkan min setengah. Cuman ingat, karena berhubung di dalamnya masih ada fungsi lagi, kita turunkan terhadap turunan fungsi ininya. Berarti 0 ditambah 1/4 dikali X pangkat min 3/4. Nah, dikurang 0. Itu kurang lebih seperti itu. Nah, sehingga kalau kita sederhanakan atau kita kerjakan, berarti ini jadinya setengah X pangkat min setengah, atau kita bisa bilang ya tulis dulu aja juga nggak apa-apa, X pangkat min setengah per setengah dikalikan dengan yang namanya 7 tambah X pangkat 1/4 pangkat min setengah dikalikan dengan 1/4 X pangkat min 3/4. Nah, kemudian tinggal kita masukkan aja ya, biar nggak usah repot. Nah, untuk 16 ini kan karena berhubung pangkat, berarti kita tahu bahwa 16 itu 2 pangkat 4 ya. Jadi di sini langsung saya masukkan 2 pangkat 4 dipangkatkan min 1/2. Oke, kemudian ini per sebenarnya kalau memang mau adil, ini juga sama nih, 1/2 kita bikin aja 2 pangkat min 1 ya. Nah, 2 pangkat min 1. Kemudian ini 2 pangkat min 1 dikalikan dengan 7 ditambah 2 pangkat 4 dipangkatkan 4 pangkat min setengah dikalikan dengan 2 pangkat min 2 dikalikan dengan 2 pangkat 4 dipangkatkan min 3/4. Kemudian kalau misalkan kita kerjakan, berarti ini pasti ini coret ya, karena berhubung sama. Sehingga jadinya, ingat kalau pangkat dipangkatkan, pangkatnya dikali. 4 dikali setengah itu 2. Berarti 2 pangkat min 2. Per 7 ditambah ini pangkat 1/4 ya, ini pangkat 1/4. So, ini jadinya 7 tambah 2 ya. Nah, 7 tambah 2 adalah, ini berarti min 1/2 dikalikan dengan 2 pangkat min 2 dikalikan 2 pangkat min 3. 4 dikali min 3/4 ya. 4 dikali 3/4 itu kan ini coret, jadinya 3. Karena berhubung ada minus, jadi minus 3. Ini juga sama, kalau yang 4 kali setengah, ini 2 jadi ya 2, tapi karena berhubung ada min ya min. Nah, berarti di sini yang ada masalah lagi adalah untuk yang di sini nih, 7 pangkat tambah 2. 7 tambah 2 pangkat min setengah itu sama aja 9 pangkat min setengah. Atau dapat kita katakan berarti 3 pangkat 2 pangkat min setengah. Atau dapat kita katakan 3 pangkat min 1. Nah, sehingga di sini 2 pangkat min 2 ya, 2 pangkat min 2 per 3 pangkat min 1 dikalikan 2 pangkat min 5. Sehingga dapat kita katakan berarti ini 2 pangkat min 5 dikurang min 2. Min 2 dikurang min 5. 3 ya jadinya. Karena kan min 2 tambah 5. Atau begini, ini min 2 pangkat 5 dikalikan dengan 3 pangkat 1. Sehingga jadinya 2 pangkat 3 dikali 3. Jadi min 2 tambah 5. Sesuai yang tadi saya bilang, min 2 dikurang min 5. Jadinya min 2 tambah 5 ya hasilnya 3. Nah, 2 pangkat 3 dikali 3.
berarti 8 kali 3. Jawabannya adalah 24. Jadi jawabannya adalah yang ayam. Nah, sekarang untuk cara yang kedua itu gimana sih? Nah, kalau cara yang kedua ini lebih menggunakan dasarnya, yaitu adalah menggunakan dengan pemfaktoran, begitu juga dengan merasionalkan penyebut. Nah, sekarang untuk merasionalkan penyebut gitu ya. Nah, yang kita rasionalkan itu apa? Sebenarnya yang menyebabkan, ingat ya, untuk atas itu 0 gak ada masalah, tapi yang di bawah kalau 0 itu bisa jadi masalah. So, ini kita harus hilangkan bagaimanapun caranya ya. Nah, jadinya untuk cara yang kedua ya, itu limit. Nah, cuman kalau untuk cara kedua ya mungkin kalau agak panjang ya mohon maaf aja ya, emang begitu kerjanya. Nah, cuman kalau untuk yang pertama ini kita kerjakan ya pakai akar aja juga nggak apa-apa. Nah, ini kan jadi akar dari 7 tambah akar pangkat 4 dari X dikurang 3 gitu ya. Nah, dikalikan dengan sekawannya, yaitu adalah akar dari 7 ditambah akar pangkat 4 dari X ditambah 3 per akar pangkat 7, akar kuadrat dari 7 ditambah akar pangkat 4 dari X ditambah 3. Sehingga, nah, untuk yang di atas, saran saya kalau misalkan di atas ini ya, kalau kalian mengerjakan merasionalkan penyebut tuh jangan dikali dulu gitu aja. Jadi maksudnya jangan dikali itu jangan dihitung perkaliannya, kita tulis aja dulu begini. Jadi biar kali aja biasanya ya, pasti kan di bawah ini nanti akan ada penghabisan ya, karena kalau di bawah nggak habis tetap bakal jadi 0. Nah, oke. Kemudian ini ditambah 3 per, ingat ketika ini dikali A dan A kuadrat ya, A kuadrat dikurang A tambah B atau A kurang B dikali A tambah B itu kan sama aja ya, sama dengan A tambah B dikali A kurang B, itu hasilnya sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Karena berhubung ini A kuadratnya adalah ini yang kuadrat, berarti kita katakan bahwa berarti 7 ditambah akar pangkat 4 dari X ini berarti min 9 ya. Nah, berarti untuk limit X menuju 16 ini akar kuadrat X dikurang 4, maka akar kuadrat dari 7 ditambah akar pangkat 4 dari X ditambah 3 per, nah ini kan jadinya akar pangkat 4 dari X dikurang 2. Nah, ini terus apa yang harus kita lakukan? Nah, ingat, selain kalau bisa di bawahnya ini kita hilangkan, jadi tapi kalau atas dan bawah kalau bisa kita hilangkan dua-duanya penyebab nolnya. Nah, tapi kalau misalkan terutama yang bawah dulu. Jadi paling utama tuh prioritas paling bawah supaya kita hilangkan. Kalau di atas nanti biasanya ngikutin. Nah, terbukti dengan yang namanya ini. Kita tahu bahwa kalau misalkan X kuadrat dikurang seperti ini ya, seperti ini jatuhnya sifatnya. Kalau misalkan X kuadrat dikurang 9 ini kan hasilnya adalah X plus 3 dikali X kurang 3, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan ini berarti tinggal X kali X, ini 3 min 3 gitu ya. Nah, berarti kalau misalkan ini juga sama berlaku, X dikurang 4, jadinya adalah akar X ditambah 2 dikali akar X dikurang 2. Seperti itu. Nah, berarti kalau akar X dikurang 4, berarti akan berlaku akar pangkat 4 dari X ditambah 2 dikali akar pangkat 4X dikurang 2. Seperti itu ya. Nah, sehingga kalau kita kerjakan nanti limit X menuju 16 dari akar pangkat 4 dari X ditambah 2 dikalikan dengan akar pangkat 4X dikurang 2 dikalikan akar kuadrat dari 7 gitu ya, ditambah akar pangkat 3 dari X ditambah dengan 3 dibagi dengan yang namanya akar pangkat 4 dari X dikurang 2, maka kita habiskan aja ini dengan yang di sini. Berarti nanti ini hasilnya adalah langsung kita masukin aja ya. Berarti akar pangkat 4 dari 16 ditambah 2 dikalikan dengan akar kuadrat dari 7 ditambah akar pangkat 4 dari 16 ditambah 3. Nah, berarti ini
berarti 2 ditambah 2 dikalikan dengan akar 7 ditambah 2 ditambah 3. Berarti sama dengan 4 dikali dengan akar 9 ditambah 3 ya. Jadinya 4 dikali dengan 3 ditambah 3. Jadinya 4 kali 6 sama dengan 24. Jadi jawabannya adalah tetap yang A. Jadi emang sedikit rumit, cuman kalau misalkan untuk yang faktor dan mengalihkan sekawan ini emang agak sedikit tricky sebenarnya, karena kadang-kadang kita nggak tahu faktornya jadi apa. Itu yang jadi masalah biasanya. Tapi kalau untuk yang pakai dari hospital atau turunan ini, itu kita nggak perlu ribet-ribet kayak gini. Jadi sampai kalau bisa belakangnya. Jadi kalau misalkan di sini ada X misalkan. Nah, berarti kalau misalkan di sini sampai ada X misalkan, dan masih 0 dan 4 0, jadi intinya kalau turunan itu, kalian cek dulu setelah diturunkan itu, apakah hasilnya masih 0 per 0. Nah, kalau masih hasilnya 0 per 0, turunkan lagi gitu. Jadi emang kalau misalkan pakai turunan tuh kadang-kadang kalau lagi panjang mah panjang aja, tetap aja sama gitu. Cuman mungkin proses pengerjaannya tidak seribet kalau kita menggunakan pemfaktoran maupun merasionalkan bentuk akar. Tapi ya ribetnya itu kalau misalkan untuk turunan, kalau di dalamnya ada fungsi lagi yang mesti kita turunin lagi gitu. Bedanya di situ doang sih. Jadi tinggal balik lagi ke kalian mau pakai cara yang apa, itu bebas ya. Yang penting kalian paham konsep dasarnya. Oke? Nah, segitu aja dulu untuk pembahasan soal UM Undip tahun 2015 untuk kode 537 untuk matematika saintek ya. Karena ini walaupun masih masuknya ke matematika dasar ya, tapi saya bilang matematika saintek karena matematikanya khusus bagian IPA aja. Karena untuk sosum itu nanti sedikit beda lagi ya soalnya. Oke, sekian untuk pembahasan Undipnya. Semoga ilmunya bermanfaat. Oke, saya minta bantuannya untuk share ke teman-teman kalian ya. Semoga berguna, dan jangan lupa untuk terima kasih untuk yang sudah donasi di Saweria. Jangan lupa di subscribe channelnya, dan kalau emang ada yang nggak ngerti tinggal DM ke Instagram saya. Akhir kata dari saya Heri Setiawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye everybody.